Mengenal Perpetua J. Savanpo, berikut biografi singkat dan rekam jejaknya. Bupati Asmat Bapak Elisa Kambu bersama DPRD Kabupaten Asmat telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Asmat dengan nama Perpetua J. Savanpo yang diresmikan pada tanggal 12 Maret tahun 2023 lalu. Sayangnya, masih banyak yang tidak tahu siapa itu Perpetua J. Savanpo, kiprah dan rekam jejaknya bagi manusia Asmat dan orang-orang yang mendiami dataran selatan Papua. Perpetua J. Savanpo lahir di Kampung Beriten pada tanggal 15 November tahun 1952 dari pasangan Thomas Savanpo dan Olivia Kombites. Ia dibaptis menjadi Katolik dengan nama Perpetua, sedangkan kedua orang tua memberi nama kecilnya Jimomber. Setelah tumbuh besar oleh kalangan sahabat dan masyarakat Asmat, ia dikenal dengan sebutan Peri atau Suster Peri. Peri muda memutuskan untuk menempuh pendidikan perawat di Merauke. Keputusan untuk sekolah perawat itu berbeda dengan mayoritas generasi pelajar pertama Asmat kala itu yang memilih sekolah guru di SPG Merauke dan Jayapura. Peri memilih menjadi seorang perawat. Diceritakan pada tahun 1972 akhir, Peri menyelesaikan studi dan kembali ke Asmat. Ia pun merintis karir sebagai perawat dengan melayani warga di distrik Sawa Erma. Pada tahun 1975, ia kembali ke Agats. Kemudian, di tahun 1977, perawat ini kembali ditugaskan atas permintaan pihak Keuskupan Agats untuk bekerja di Rumah Sakit Santa Odilia Balayun bersama beberapa suster tarekat Maria Pediatrics TMM. Mama sempat bertemu dan bekerja bersama Dr. Sudanto atau yang lebih dikenal Dr. Seribu oleh masyarakat Jayapura. Waktu itu Dr. Sudanto melaksanakan TDT di Bayun, cerita Thomas. Pada tahun 1978, Suster Peri ditugaskan untuk melayani sebuah klinik kesehatan milik keuskupan di Paroki Basim yang dikelola oleh Pastor Anton van der Wouw MSc. Bertugas di sana hingga tahun 1979. Selanjutnya pada tahun 1980, Suster Peri ditarik lagi ke Merauke karena diangkat sebagai pegawai negeri. Ia pun ditugaskan di RSUD Merauke hingga akhir tahun 1981. Sewaktu Mama menerima SK PNS, Mama ditugaskan kembali ke Agats, dan kami harus kembali ke Asmat dengan menaiki kapal perang milik TNI Angkatan Laut dengan tujuan ATSI. Kami terkatung-katung selama 5 hari karena tidak ada hubungan ke Agats. Beruntung, lanjut Thomas. Keluarga dari kampung Amanamkai mendengar keberadaan kami di ATSI, lalu datang membawa 2 perahu serta dayung, tombak, panah dan memberikan itu kepada Tete Savanpo. Dengan bantuan itulah kami berhasil pulang dengan mendayung perahu ke Agats. Suster Peri, pejuang keadilan. Mengenal Suster Peri tidak hanya sebagai perawat yang melayani masyarakat dari satu kampung ke kampung yang lain, ternyata Suster Peri punya cerita sebagai seorang perempuan pemberani. Oleh rekan kerja, sahabat maupun keluarga yang menjadi saksi hidup menyebutnya sebagai pejuang keadilan. Betapa tidak, perawat ini pernah memegang peran penting dalam sejarah perjuangan untuk membebaskan sejumlah warga yang terkena hukuman akibat menolak bekerja di sebuah perusahaan HPH yang memberlakukan kebijakan upah yang terlalu rendah. Kepala pemerintahan setempat atau KPS tahun itu bersama aparatnya memberikan hukuman dengan memukul, menyiksa, hingga mengikat leher sejumlah pemuda yang dianggap membangkang itu pada rakit kayu, lalu dihanyutkan begitu saja.
Melihat saudara-saudaranya diperlakukan tidak manusiawi, Perpetua kemudian mengorganisir demonstrasi dan menyampaikan aksi protes untuk melawan tindakan keji pemerintah setempat dan kebijakan perusahaan HPH. Bahkan ketika mendengar kunjungan Bupati Merauke di distrik Atsi, Suster Peri bersama sejumlah orang tua menghadap dan memberikan pernyataan penolakan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak KPS. Dengan tegas mereka meminta agar orang-orang tersebut dipindahkan. Perjuangan Suster Peri tidak sampai di situ. Ia selanjutnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Merauke atas perlakuan perusahaan HPH terkait kebijakan upah rendah pekerja lokal Asmat. Puji Tuhan, Mama Peri memenangkan gugatan karena kebijakan upah rendah itu dianggap tidak layak dan tidak manusiawi kepada pekerja lokal di wilayah Asmat oleh pengadilan. Jelas Wakil Bupati Asmat ini. Pemberian nama RSUD Perpetua J. Savanpo. Sudah barang tentu pemberian nama tersebut bukan tanpa alasan. Tentu mempunyai alasan historis, di mana Bapak Bupati Elisa merasa tergugah dengan perjuangan seorang perempuan asli Asmat di masa-masa sulit dulu, yang berhasil menjadi perawat pertama dari kalangan orang Asmat dalam tugas kemanusiaan. Perpetua dinilai tidak hanya sebagai semangat perintis yang memberikan kontribusi penting terhadap dunia kesehatan, juga melalui perannya sebagai pejuang kemanusiaan di tanah lumpur Asmat. Demikian pemberian nama RSUD Perpetua J. Savanpo karena kegigihan seorang perempuan dari Asmat yang perlu diteladani oleh generasi muda Asmat masa kini dan mendatang. Supaya kita memberi spirit kepada generasi muda bahwa di saat susah seperti itu masih ada perempuan Asmat yang muncul untuk mengerjakan pekerjaan kemanusiaan. Terang Bupati Asmat saat menjelaskan alasan nama Perpetua J. Savanpo yang diabadikan sebagai nama RSUD Asmat.